Shalom, anak-anak kelas 2. Senang sekali kita jumpa di pelajaran 2 dengan tema menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pelajaran ini di 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami akan belajar bersama-sama hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua, sehingga kami mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Haleluya, amin. Di
Puji Tuhan, Yesus menginginkan daku. Tuhan rindu untuk setiap anak-anak bersinar demi nama Tuhan. Iya, anak-anak, coba diperhatikan gambar yang ada sekarang. Big family. Nah, sesuai tema kita, menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Coba anak-anak perhatikan gambar ini ya. Manakah kira-kira yang disebut sebagai orang yang lebih tua dari kita dalam gambar ini, ya? Iya, anak-anak, siapa sajakah orang yang lebih tua usianya dari kita? Tadi kita sudah lihat gambar sebelumnya ya. Siapa sajakah orang yang lebih tua usianya dari kita? Iya, ada kakek dan nenek, ada paman dan bibi, ada bapak guru, ada ibu guru, ada kakak, dan juga termasuk guru sekolah minggu. Bagaimanakah kita bersikap? Kita bisa menunjukkan sikap menghormati orang yang lebih tua usianya dari kita, seperti yang pertama, berkata dan bersikap sopan. Kemudian kita mau mendengarkan nasihatnya. Yang ketiga, kita memberi salam bila bertemu. Kita bisa ucapkan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore ketika kita berjumpa dengan orang yang usianya lebih tua dari kita. Yang keempat, mengucapkan terima kasih bila diberikan sesuatu. Dan yang kelima, kita harus menjawab saat dipanggil oleh orang yang usianya lebih tua dari kita. Itulah hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan sikap menghormati orang yang lebih tua usianya dari kita ya anak-anak. Nah, sekarang kita mau baca Alkitab dulu ya. Pelajaran kita tentang menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar kita itu dapat kita pelajari dari firman Tuhan di dalam kitab 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Ya, itu adalah pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Ayo kita mau belajar dulu siapa ya Paulus, siapa ya Timotius itu. Yuk kita belajar dulu ya. Anak-anak siap untuk mendengarkan cerita ya. Baik, anak-anak sudah siap ya mendengarkan cerita dari Miss Magda. Kita mau belajar tentang Paulus. Nah anak-anak, Paulus dilahirkan di Tarsus, daerah Kilikia, yaitu sebuah pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Yunani. Ia berasal dari kalangan keluarga Yahudi yang taat. Nama kecil Paulus adalah Saulus. Sejak kecil, ia belajar bahasa Yunani sebagai bahasa pergaulan di Tarsus. Semasa mudanya, Paulus dididik di Yerusalem oleh seorang guru
yang bernama Gamaliel yang memberinya pengajaran mendalam tentang agama Yahudi. Nah, anak-anak, setelah Paulus bertobat, Paulus sebagai pelayan Injil Kristus. Nah, Rasul Paulus ini adalah seorang tukang tenda atau pembuat kemah dengan tujuan untuk menopang pelayanan Paulus. Nah, sekarang kita mau belajar siapa itu Timotius. Timotius itu adalah warga Listra di provinsi Galatia. Bapaknya Timotius adalah orang Yunani, ibunya seorang Yahudi yang bernama Eunike. Neneknya bernama Lois. Pada saat berada di Listra, Paulus dan Barnabas mendapat bekal dari rumah Timotius. Timotius menjadi murid Paulus yang ikut beberapa pelayanan mengabarkan Injil. Timotius adalah murid yang selalu berada di samping Paulus dan ketika ada tugas. Timotius adalah seorang yang dapat dipercaya. Timotius dapat diutus kemanapun oleh Paulus dan Timotius pasti pergi ketika diutus oleh Paulus. Nah, anak-anak, pelajaran yang dapat kita pelajari dari 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2 adalah Paulus menyampaikan kepada Timotius bahwa bagaimana menunjukkan rasa hormat itu kepada orang yang lebih tua adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak berlaku keras kepada orang yang lebih tua, melainkan menegurnya sebagai bapa. Yang kedua, menegur orang-orang yang sebaya seperti menegur saudara atau ibu. Iya, anak-anak, kesimpulan dari pelajaran kita di tema ini mengajarkan tentang bagaimana kita harus bersikap antara orang-orang yang berbeda usia. Kepada orang yang lebih tua, kita harus menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat. Orang yang lebih tua harus diperlakukan seperti bapak dan ibu. Untuk menutup pelajaran kita pada tema ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita mohon kepada Tuhan untuk menolong kita semua, untuk kita boleh sungguh-sungguh menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang selalu menghormati orang yang lebih tua dariku. Ajarkan aku untuk selalu mendengarkan nasihat dan bersikap sopan setiap saat. Amin. Baik anak-anak kelas 2, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.